Di saat membaca firman kudus-Mu, ku perlu sorotan cahaya mulia-Mu, agarlah ku nampak keadilan-Mu, kun kurnia agung-Mu. Semua milikku depan takhta-Mu, kini ku berteduh. Kabulkan doaku, beri nugrah-Mu. Ampuni segala kesalahanku, janganlah padaku tarik hadir-Mu. Tiap terkenang bahagia surgawi, segera pandang wajah-Mu, hatiku ingin balik-Mu melulu, kini ku nanti serta-Mu selalu. Riangkan hati
sepanjang umurku halai mencari, agar kenanmu padaku terbukti di dalam angan dan gemarku ini. Dipakai Allah dan mengeluarkan harga. Dalam alam semesta ini, Allah memiliki rencananya. Sepanjang sejarah, bahkan sampai kekal, setiap pekerjaan Allah selalu terlaksana berdasarkan rencananya. Dan rencananya itu memerlukan manusia untuk melakukannya. Bahkan perlu dikerjakan di atas diri manusia. Sebab itu, setiap orang yang diciptakan dan ditebus olehnya adalah orang-orang yang akan didapatkannya untuk menggenapkan rencananya. Saudara-saudari, janganlah Anda mengira kalau hari ini Allah memakai Anda itu adalah perkara yang kebetulan. Allah memakai Anda itu sudah tercakup dalam ketetapannya yang semula. Setiap orang yang dipakainya pasti termasuk di dalam rencananya, karena rencana Allah tergenap di atas diri manusia. Maka batasan Allah memakai manusia sangatlah luas. Hari ini asal seseorang adalah warga negara dari suatu negara, segeralah ia berada di dalam lingkungan fungsi dari negara itu. Demikian juga, asal kita adalah orang di dalam kerajaan Allah, kita berada dalam lingkungan fungsi dari kerajaan Allah. Panggilan Allah. Setiap orang yang beroleh kasih karunia dan beroleh selamat pasti memiliki kemungkinan dan kedudukan untuk dipakai oleh Allah. Tetapi karena Allah ingin memastikan fungsi pada diri seseorang, maka setiap orang yang dipakai oleh Allah tidak saja diciptakan oleh Allah, menerima penebusan Allah, juga menerima panggilan Allah. Allah menciptakan manusia, menyelamatkan manusia adalah supaya manusia bisa dipakai. Tetapi berdasarkan perasaan manusia, penciptaan dan penebusan Allah atas diri manusia masih belum bisa menentukan fungsi seseorang di hadapan Allah. Karena itu, Allah harus menambahkannya dengan panggilannya. Maksudnya ialah untuk memastikan fungsi seseorang bagi Allah. Dengan kata lain, dalam perasaan kita selalu mengira meskipun Tuhan telah menciptakan kita, juga telah menyelamatkan kita, tetapi kita masih belum tentu berguna. Hanya ketika kita jelas terhadap panggilan Tuhan, kita baru bisa dengan tegas berkata, Tuhan mau memakai aku. Jadi, panggilan Allah terhadap kita berarti Dia benar-benar mau memakai kita. Persoalannya sekarang ialah, apakah Allah memanggil kita? Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah memanggil kita? Perawatan Allah. Dalam kekristenan hari ini, seringkali orang merasa bahwa mengenal panggilan Allah adalah perkara yang sulit. Sebenarnya, perkara ini tidaklah sulit. Kita hanya perlu bertanya kepada diri sendiri, sejak hari aku beroleh selamat sampai sekarang, pernahkah di dalamku merasakan bahwa Tuhan mau memakai aku? Adakah satu suara yang lembut atau yang kecil dalam kita yang memberi perasaan bahwa Tuhan mau memakai kita? Asal kita pernah sekali memiliki perasaan ini, kita harus tahu, inilah panggilan Tuhan atas diri kita. Ketahuilah, kerelaan dipakai oleh Tuhan yang timbul di dalam kita adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Pekerjaan ini lebih besar daripada pekerjaan Tuhan menciptakan kita. Pekerjaan Tuhan menciptakan kita tidak bisa menandingi pekerjaan Tuhan di dalam kita yang memberi satu kerelaan untuk dipakai Tuhan. Setiap kali Tuhan demikian bekerja di atas diri orang, ini merupakan satu rawatan Tuhan yang sangat besar. Dengan kata lain,
ini juga berarti Tuhan datang kepada manusia. Tuhan menjenguk manusia. Semula kita adalah orang yang tidak mau Tuhan. Bagaimana bisa timbul perasaan mau dipakai oleh Allah? Ini membuktikan bahwa perawatan Tuhan, karunia Tuhan telah tertimpa di atas diri kita. Sepanjang 6.000 tahun ini, Allah laksaan kali, bahkan tidak terhitung banyaknya, menjumpai manusia, merawat manusia. Sayang, hari ini di dalam gereja, perasaan demikian belum begitu diapresiasikan. Allah sering datang kepada manusia, tetapi sering pula dikesampingkan oleh manusia. Jangan mengira harus ada suara seperti halilintar dari surga, atau ada satu terang seperti yang dilihat oleh Paulus dalam jalan yang menuju Damaskus. Itu baru terhitung sebagai panggilan Allah. Sebenarnya, satu suara yang kecil, perasaan yang lembut di dalam kita, pada prinsipnya itu sama dengan panggilan yang didapat oleh Paulus di dalam jalan menuju Damaskus. Itu sama sekali tidak berbeda. Sepertinya matahari yang kita lihat waktu fajar dan matahari yang kita lihat pada siang hari, meskipun suhunya berbeda, tetapi mataharinya tetap adalah satu. Demikian pula ketika Allah memanggil manusia, kadang-kadang ada keadaan yang adikodrati, tetapi umumnya Dia secara wajar datang kepada manusia, merawat manusia. Ketika perawatan Allah menimpa seseorang, itulah satu kepastian dan permulaan orang itu dipakai oleh Allah. Mengeluarkan harga menjawab panggilan Tuhan. Di depan telah kita katakan bahwa perawatan Tuhan adalah permulaan seseorang dipakai oleh Tuhan. Tanggung jawab ini 100% ada di pihak Tuhan. Jika Tuhan tidak merawat, kita tidak berdaya. Tetapi Alkitab pada pihak lain juga memperlihatkan kepada kita, selain perawatan Tuhan, manusia juga memikul satu tanggung jawab, yaitu mengeluarkan harga. Orang-orang dalam perjanjian lama seperti Musa, Daud, atau orang-orang dalam perjanjian baru seperti Paulus, Petrus, dan lain-lainnya adalah orang-orang yang dirawat oleh Tuhan, juga adalah orang-orang yang mengeluarkan harga. Ketika Tuhan menjumpai Paulus di jalan yang menuju Damaskus, Tuhan tidak pada saat itu memberinya kekuatan, wahyu, dan berkat-berkat lain. Tuhan hanya menyuruhnya masuk ke dalam kota. Di dalam kota itu ada seorang murid yang bernama Ananias yang akan memberitahukan apa yang harus dia kerjakan. Selanjutnya, Paulus bisa dipakai oleh Tuhan begitu besar karena dia rela membayar harga. Di satu pihak, Tuhan terus merawatnya. Di pihak lain, Paulus pun terus mengeluarkan harga. Jika dipakai oleh Tuhan dimulai dengan perawatan Tuhan, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan itu tergantung pada kerelaan kita mengeluarkan harga. Orang yang baru menjawab panggilan Tuhan perlu mengeluarkan harga yang tidak terbatas. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa harga yang ia keluarkan hari ini sudah cukup. Paulus sendiri adalah orang yang selalu melupakan apa yang di belakangnya, giat berlari ke depan, mengarah ke sasaran, bahkan sampai suatu hari nyawa pun diserahkannya. Ketika Paulus menulis surat 2 Timotius pasal 4, boleh dikatakan harga yang ia keluarkan sudah hampir semuanya, tetapi dia masih tetap berlari ke depan. Setiap orang di antara kita tentu pernah mendapatkan rawatan Tuhan, dan rawatan yang kita terima itu adalah sama. Tetapi fungsi kita di tangan Tuhan berlainan. Ini dikarenakan harga yang kita keluarkan juga berlainan. Harga yang Paulus keluarkan lebih banyak daripada orang lain. Karena itu, digunakannya pun lebih besar daripada orang lain. Meskipun dikatakan Tuhan membelas kasihani siapa yang dikehendakinya, tetapi arti perkataan ini mengacu pada orang-orang kafir yang belum mendapatkan karunia Allah, seperti Fir'aun. Kita, orang-orang yang telah beroleh selamat, adalah orang-orang yang telah mendapatkan karunia Tuhan. Jadi persoalannya bukanlah kita mendapatkan karunia Tuhan atau tidak, melainkan
maukah kita mengeluarkan harga? Fungsi kita di tangan Allah dapat dilihat dari bagaimana mengeluarkan harga kita. Banyak mengeluarkan harga, banyak gunanya. Sedikit mengeluarkan harga, sedikit gunanya. Perawatan Allah selama 6.000 tahun ini telah lebih dari cukup. Yang membuat Tuhan mengeluh adalah terlalu sedikitnya harga yang kita keluarkan. Itulah sebabnya perluasan pekerjaan Tuhan sangat lamban. Tuhan masih belum bisa segera datang. Alkitab memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa Tuhan selalu menunggu orang mengeluarkan harga, menjawab panggilannya untuk Dia pakai. Yesaya pasal 6 ayat 8 menyatakan bahwa apa yang kita pahami benar-benar tidak dalam. Artinya, di alam semesta ini Allah memiliki satu kehendak yang sangat besar, dan Ia sedang menunggu manusia menjawab panggilannya. Dalam setiap zaman, Allah selalu bekerja, tetapi Dia kekurangan orang yang mengeluarkan harga menjawab panggilannya. Bila di bumi ini ada satu orang yang mau mengeluarkan harga menjawab panggilannya untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan pasti memakai orang itu. Berapa banyak jawaban manusia, kegunaan Tuhan di atas dirinya juga sebanyak itu. Makna naik gunung. Alkitab mencantumkan orang pertama yang naik ke atas gunung adalah Nuh. Ia di atas bahtera, melewati air bah dan mencapai puncak gunung Ararat. Penghakiman air bah tidak dititikberatkan pada menghakimi dosa, melainkan dititikberatkan pada menghakimi dunia yang memberontak kepada Allah. Nuh naik gunung itu melambangkan keluar dari penghakiman, terlepas dari segala keadaan yang melawan Allah. Ketika Nuh mencapai puncak gunung, setiap perkara yang menentang Allah telah lewat. Sebab itu, ketika Alkitab mengatakan bahwa seseorang datang ke hadapan Allah di atas gunung, makna pertamanya ialah terlepas dari pemberontakan. Seluruh dunia telah jatuh ke dalam pemberontakan kepada Allah. Hanya orang yang naik ke atas gunung adalah orang yang keluar dari pemberontakan itu. Makna kedua ialah bangkit dari kematian, naik ke surga. Setelah Nuh naik ke atas gunung, ia terlepas dari pemberontakan, bahkan bangkit dari kematian, maka dia bisa di dalam satu zaman yang baru mewakili kekuasaan Allah di bumi. Karena itu, makna Nuh naik ke gunung ialah mewakili seluruh orang yang di kemudian hari naik ke atas gunung ke hadapan Allah. Setiap kali Allah menghendaki manusia naik ke atas gunung, Dia menghendaki manusia itu terlepas dari pemberontakan, bangkit melewati kematian, kemudian mewakili kekuasaan Allah di bumi. Inilah arti pokok dari manusia naik ke atas gunung. Tetapi dalam Alkitab, naik ke atas gunung masih ada satu makna lagi, yaitu mendapatkan wahyu. Dari Abraham naik ke atas gunung Moria sampai Yohanes naik ke atas gunung di Pulau Patmos, semuanya ditujukan kepada masalah wahyu. Meskipun naiknya Abraham ke atas Moria adalah untuk mempersembahkan korban, tetapi akhirnya masih tetap untuk wahyu, supaya dia di satu pihak mengenal Allah adalah Tuhan yang menyediakan, di pihak lain mengenal pekerjaan Allah di bumi. Karena semua janji Allah kepada Abraham di sana adalah pekerjaan yang akan Allah lakukan di atas bumi. Kemudian kita lihat Musa dan Elia. Naiknya mereka ke atas gunung, semuanya adalah untuk mendapatkan wahyu. Sampai pada perjanjian baru, Tuhan membawa murid-muridnya naik ke atas gunung, juga untuk wahyu. Terakhir, Yohanes di Pulau Patmos, lebih-lebih untuk wahyu. Naiknya Yohanes di atas gunung telah menyingkapkan dengan jelas makna dari naik ke atas gunung, yaitu terlepas dari pemberontakan, bangkit dari kematian, mutlak mewakili kekuasaan Allah di bumi, bahkan mendapatkan wahyu yang sangat misteri. Naik ke atas gunung dan mendapatkan wahyu, ini berarti untuk mendapatkan wahyu, seseorang harus membayar harga. Dengan kata lain, naik ke atas gunung adalah membayar harga.
Pengajaran di atas gunung dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 adalah kelanjutan dari pengajaran di dalam tempat ibadah, juga adalah pengajaran di luar tempat ibadah. Pengajaran di dalam tempat ibadah adalah yang biasa, yang umum, yang didengar oleh banyak orang. Tetapi setelah pengajaran di dalam tempat ibadah, Tuhan naik ke atas gunung. Pengajaran di atas gunung adalah pengajaran surgawi, yang tinggi, yang khusus, dan hanya beberapa orang yang mengikuti Tuhan ke atas gunung yang bisa mendengarkannya. Naik ke atas gunung adalah membayar harga, datang ke hadapan Tuhan, mendekati Tuhan. Sepanjang sejarah, tidak banyak orang yang bisa memahami pengajaran Matius pasal 5 sampai pasal 7, karena sedikit sekali orang yang mau mengeluarkan harga itu. Jika kita mau mendapatkan wahyu, kita harus mengambil satu keputusan, yaitu mau membayar harga, mau mendekati Tuhan. Inilah syarat utama dari pengajaran di atas gunung. Abraham, Musa, murid-murid Tuhan, semuanya mengeluarkan harga mendekati Tuhan. Demikianlah mereka mendapatkan wahyu. Lebih-lebih lagi, Yohanes di Pulau Patmos. Saat itu, dia mengeluarkan harga. Bahkan di hari Tuhan, menghampiri Tuhan. Demikianlah dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Sebab itu, hari ini kita semua harus belajar pelajaran ini. Ada menu unggulan yang dianjurkan bagi setiap good people di tahun 2025. Jangan lupa buah. Buah adalah menu yang sehat. Dari mana sehatnya? Antioksidannya mumpuni, seratnya luar biasa, dan ada vitamin dan mineral. Cari buah-buah yang warnanya cerah, yaitu buah-buah beri, buah-buah ceri yang penuh dengan antioksidan. Kita tahu antioksidan anti-aging, pembuluh darah baik, jantung dan stroke bisa kita hindari, dan kemudian kita juga dapatkan pencernaan yang baik, kulit yang bersih dan bercahaya, dan seratnya luar biasa, juga vitamin mineralnya sangat banyak ya. Buah yang lain adalah apel. An apple a day keep doctors away. Karena buah satu apel mengandung 1000 nutrien yang luar biasa. Vitamin C, penuh juga kalsium, segala ada di dalam, kalium juga banyak ya. Cari buah-buah dan kunyah baik-baik. Jauhi buah-buah musiman, kurangin ya, jumlahnya kurangin. Mangga, durian, rambutan, duku, lengkeng, sawo, nangka, salak, muris, cempedak, manggis, kurangin. Juga pisang itu kalori relatif besar. Nikmati pisang ketika Anda berolahraga kencang. Cari buah apel, pir, pepaya itu ketika Anda lagi duduk-duduk santai. Jadikan buah menjadi kudapan yang sehat. Semua orang wajib menikmati buah setiap hari. 2-3 asupan dalam satu hari di tahun 2025.